Hari ini kita akan belajar salah satu metode untuk mengalahkan French Defense dari Hikaru Nakamura. Lawannya adalah pakar French Defense asal Inggris, Grandmaster Simon Kim Williams, atau lebih dikenal sebagai Ginger GM. Saya ingat pernah memiliki video lengkap French Defense dari Simon Williams, durasinya sekitar 12 atau 14 jam. Jadi Simon Williams bukan Grandmaster sembarangan, dia adalah seorang guru catur. Di sini Hikaru Nakamura sebagai putih, dia melangkah D4. Dan meski permainan dimulai dengan D4, namun seperti yang diajarkan oleh Simon Williams, dia memiliki sebuah trik. Jika Anda adalah pemain French Defense dan juga Dutch Defense, maka menghadapi D4, langkah terbaik menurutnya adalah E6. Mengapa? Karena jika putih melanjutkan C4, kita akan membalas F5, Dutch Defense. Dan jika seperti pada game ini, Hikaru Nakamura membalas E4, D5, dan permainan mengalami transposisi ke French Defense. Sebuah trik yang sangat bagus yang mungkin perlu Anda ingat. Di sini Nakamura memakan pion, dan sesudah pion makan pion, permainan memasuki French Exchange. Kuda F3 dari Nakamura dan C6. Ini adalah salah satu langkah yang direkomendasikan Simon Williams di video French Defense miliknya. Gajah D3, gajah D6, rokade, dan kuda K7. C4, rokade H3. Pada situasi ini Simon Williams memainkan strategi dasar dalam French Exchange. Dia memakan pion. Ini membuat putih memiliki pion Isolani di file D. Gajah makan pion dan kuda ke D7. Kuda C3. Kuda ke B6. Menyerang gajah juga mengontrol petak D5. Jadi strategi dasar dalam melawan pion Isolani adalah kita harus mengontrol atau bahkan meletakkan perwira di petak di depan pion tersebut, membuat pion itu tidak bisa bergerak dan dengan demikian tetap menjadi target serangan. Grandmaster Simon Williams mengikuti strategi dasar dalam permainan catur. Sangat bagus. Gajah ke B3 dan H6. Langkah profilaksis membatasi aktivitas gajah dan kuda di sayap raja. Sampai di sini permainan masih sama kuat, semua masih sesuai teori. Benteng E1, gajah ke F5, dan kuda ke E5. Mengontrol begitu banyak ruang di wilayah pertahanan hitam, jadi Grandmaster Simon Williams memakan kuda, dan benteng makan gajah. Menteri D7 menghubungkan kedua benteng, dan Hikaru Nakamura melangkah menteri ke F3, berniat melepaskan teknik taktikal removing the guard yang kemudian akan membuat dia memenangkan perwira. Misalnya, jika hitam melangkah benteng A D8, maka benteng makan kuda, menteri makan dan menteri makan gajah. Putih menang perwira. Karena itu gajah E6 dimainkan dan menteri E4. Jika gajah makan gajah, benteng makan kuda, menyerang menteri. Setelah menteri menghindar, pion makan gajah. Hal ini tidak terjadi. Kuda B D5 dipilih oleh Grandmaster Simon Williams. Dan kuda makan kuda. Kuda makan gajah C2, langsung mengancam skakmat. F5 dimainkan, menutup ancaman sekaligus menyerang menteri. Menteri E2 berbalik menyerang gajah, dan benteng F6 memberikan perlindungan tambahan terhadap gajah. Gajah D2 membebaskan benteng, dan di posisi ini langkah yang benar adalah kuda ke C7, memberikan tambahan perlindungan terhadap gajah, tetapi Grandmaster Simon Williams justru melangkah kuda ke B6. Dan ini adalah sebuah kesalahan fatal. Benteng E1 menambah serangan terhadap gajah. Jika gajah ini berusaha dipertahankan dengan benteng,
maka gajah makan pion. Dan setelah benteng makan gajah, benteng makan, gajah makan, menteri makan benteng skak, menteri makan, benteng makan skak, raja F7, dan benteng B8. Putih akan menang. Gajah ke C4 dimainkan dalam game ini, menyerang menteri, dan menteri E3, mempertahankan dominasi terhadap file E. Menteri F7 dan si bolangka brilian dari Hikaru Nakamura B3 mengusir gajah ke petak D5. Mengapa langkah ini dimainkan? Karena jika seandainya di sini putih memainkan langkah standar A3, kuda ke D5, dan kuda hitam sangat kuat di center. Itulah mengapa Hikaru Nakamura melangkah B3, memaksa gajah menempati petak D5, dan ini membuat kuda hitam tidak bisa mencapai center. Benteng E7 menyerang menteri, dan menteri G6 berbalik mengancam skakmat. F3, benteng ke F7. Hitam bagaimanapun tidak boleh membiarkan benteng putih berkuasa di baris kedua. Benteng makan benteng, dan menteri makan benteng. Menteri ke E5 menyerang pion F. Jika G6, gajah makan pion. Tentunya Grandmaster Simon Williams menyadari hal ini. Dia tahu bahwa pion di F5 tidak akan bisa dipertahankan. Karena itu, A5 dimainkan, berniat melakukan serangan balik di sayap menteri. Menteri makan pion, mengadu menteri. Menteri makan, gajah makan, dan raja ke F7. Menteri telah hilang dari atas papan, jadi hitam berusaha mengembangkan raja untuk turut terlibat dalam permainan. H4, A4, H5, membuat pion hitam di file G menjadi backward. Pion makan, dan jika gajah makan pion, gajah G6 skak, raja F6, gajah ke F4, dan setelah kuda ke D5 menyerang gajah, gajah G3. Jika sekarang benteng ke A2, gajah ke H4, dan ini adalah skakmat. Raja ke F6 dipilih oleh hitam, dan gajah D3. Gajah makan pion, gajah ke F4. Setelah gajah ke C4 mengadu gajah, gajah G6. Kuda ke D7 bermaksud untuk mempromosikan pion B. Gajah ke G3 mengancam skakmat. Dan Grandmaster Simon Williams mempertahankan diri dengan langkah satu-satunya, raja G5. Akan tetapi benteng E4 memperbaharui ancaman skakmat, dan sampai di sini Grandmaster Simon Williams menyerah karena skakmat tidak akan bisa dihentikan. So, demikianlah video ini, dan kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. See you when I see you.